Waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Bapak. Gimana kabarnya juga Pak? Alhamdulillah sama kita baik. Iya. Baik, sebelumnya terima kasih Pak sudah diberikan kesempatan untuk wawancara Bapak. Jadi di sini kan Pak, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Jadi di modul 31 kami sudah belajar tentang yang namanya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak ya. Di dalam modul tersebut yang tengah kami pelajari saat ini adalah terkait dengan tugas dari demonstrasi kontekstual, yaitu untuk melakukan wawancara kepada kepala sekolah. Ya, boleh, silakan. Jadi untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama kasus-kasus yang dimana nilai-nilainya tersebut saling bertentangan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar, gitu Pak ya. Nah, jadi pertanyaannya ini saya tanyakan pertama kali kepada Bapak, apakah Bapak pernah mengalami pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, Pak? Jujur kan Bapak kan menjadi kepala sekolah sudah di 2 tempat ya. Pertama di SMP Negeri 5 Langsal, dan juga yang 8 bulan terakhir ini di SMP 8 Langsal sekarang ini. Di 2 tempat itu masing-masing ada dilema etika. Terutama adalah pengambilan keputusan. Kalau di sekolah ini yang sekarang ini, dilema itu bisa 2 sisi Bapak melihatnya. 2 sisi ya, baik dari guru atau tenaga kependidikan itu sendiri, juga dari siswanya. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang kita ambil keputusan A, gurunya inginnya B. Jadi di sini ada, kalau kita ambil keputusan A, nanti beliau merasa tidak enak dengan kita. Kita ikuti B, kita juga tidak ikut aturan. Kira-kira begitu, itulah dilemanya. Berarti dilemanya seperti itu ya Pak ya, berarti ada 2 sisi, dari guru dan tenaga pendidikannya, kemudian dari siswanya sendiri itu Pak ya. Nah jadi Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus itu yang merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu Pak? Kalau dari guru atau tenaga pendidikan itu dilema etikanya, kalau Bapak misalnya menyoroti masalah kehadiran. Kalau Bapak ini kan gini, orangnya pingin kunci pertama disiplin dulu, tidak pernah mengharap seorang harus pintar, harus bisa segalanya. Disiplin dulu. Orang pintar pun kalau tidak disiplin kan kadang-kadang nggak akan berhasil ujungnya. Jadi di sini Bapak ingin guru itu disiplin agar bisa dicontoh kepada siswanya. Cuman karena di sini sudah terbiasa, sudah menjadi pembiasaan bahwa kalian itu kapan sempat lah, katakanlah begitu. Sementara Bapak ingin kalau sekolah masuknya 7.30 itu, kita ingin sebelum 7.30 semua GTK itu sudah ada di sekolah. Walaupun mereka tidak masuk kelas, walaupun mereka tidak ada jam pertama. Sementara kebiasaannya sudah tertanam itu, kalau nggak ada jam pertama, kami nggak perlu hadir dari pihak GTK, atau juga TU kalau nggak bikin nggak perlu hadir. Sementara kan kita tidak mau seperti itu, karena kita digaji oleh pemerintah ini ya. Jam kerjanya dari pukul 7.30 sampai pukul 1 teng lah, katakanlah begitu. Jadi ketika mengatasi itu tentu Bapak tidak marah. Kalau Bapak sebagai kepala sekolah mencontohkan dahulu, mencontoh. Akhirnya setelah berjalan sekian bulan, walaupun tidak 100%, sebagian guru sudah memahami itu. Jadi mereka sudah merasa kalau melanggar aturan kedisiplinan, mereka sudah terasa sendiri, aku melanggar ini. Kepala sekolah saya hadir cepat, masa aku tidak gitu. Dan alhamdulillah pula tidak perlu ini aksi apa sampai kekerasan lah, sampai ada yang bertegang otot atau katakanlah secara batin sampai bergolak batin sama guru di kepala sekolah, itu tidak. Artinya masih bisa kita bilang secara ini Pak ya. Jadi pertentangan etika moral itu masih bisa dimaklumi oleh para guru. Kemudian kalau dari siswa ini Pak, masalah nilai, kan pemerintah menginginkan bahwa tidak boleh ada siswa itu yang nilainya itu di bawah standar, atau tidak ada siswa yang boleh tidak lulus, atau jangan sampai ada siswa tidak naik kelas. Jadi harus terus dinaikkan kelas. Sementara para guru sudah lapor, Pak, ini siswa tidak bisa naik kelas, bahkan absensinya, sikapnya, perilakunya, nilai didapat. Jadi guru inginnya tidak menaikkan kelas, sementara nanti kepala sekolah menjadi sorotan pihak atasan. Itu
terutama pihak dinas. Jadi itulah dilema etikanya, dan alhamdulillah kalau kita ambil keputusan ya yang terbaik lah di rapat. Jadi akhirnya ayo Bu, kita maklumin dulu yuk semester 1 terus yuk kita kontrol terus. Nanti akhirnya kalau kita sudah berbuat maksimal juga dia harus tinggal kelas, kita sudah punya bukti fisik. Itu aja Pak. Oke, baik Pak. Jadi seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, juga merupakan sebuah dilema etika Pak, ya. ya. Betul ya. Nah, jadi Pak, berikutnya adalah bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita tentunya Pak, ya. Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, baik. Itu terjadi Bapak di sekolah kami ini di SPDI 8 Langsa. Seperti begini. Kami kan aturannya ketika guru tidak masuk kelas atau hadir terlambat itu ada sanksinya. Mereka harus membayar berapa jam mereka tidak masuk. Sementara tidak masuknya mereka ini bukan karena kesalahan mereka, harus ikut penataran. Kan itu tugas negara juga. Mereka penataran bukan karena malas nggak masuk. Jadi akhirnya kalau kita potong, sementara mereka berbuat untuk sekolah. Ya, yang makan nanti untuk imbasnya itu artinya mereka keluar atau tidak hadir ke sekolah ini karena ikut aturan negara, bukan karena ini Pak, malasnya itu Pak, ya, bukan karena aja. Sementara kita sudah buat aturan bahwa yang nggak hadir harus dipotong. Akhirnya kan itu dua benar Pak. Keputusan kita sudah benar, mereka nggak hadir juga bukan karena kemalasan, kan benar, karena menjalankan tugas negara tadi, gitu, Pak, ya. Itu jadi akhirnya ya kalau keputusan seperti apa, kita ambil kebijakan guru-guru yang tidak ada jam ketika nanti ada uang lebih akan dibayar juga dengan tidak memotong dari dana guru yang tidak hadir. Jadi gurunya penataran dengan tenang, nggak takut nanti dipotong gaji atau potong uang-uang tertentu. Ya Bapak pun menjalankan itu ya nyaman juga, tidak ada pertentangan lah. Jadi keputusan, tapi dilema juga. Gurunya tidak masuk kelas, gitu. Kalau untuk di siswanya begini Pak, jadi siswa ini artinya nggak hadir ini bukan karena malas dia, ikut kegiatan sekolah, misalnya kegiatan pramuka, ikut olimpiade. Sementara olimpiade itu kan dari pagi sampai siang. Iya, betul. Bahkan misalnya, sampai sore gitu Pak, ya. Sementara guru yang jamnya tidak olimpiade, lupa anak saya kok nggak masuk. Akhirnya kita memberi pengertian pada guru tersebut. Jadi Bu, dia nggak hadir bukan karena kemalasannya, tapi ikut kegiatan sekolah. Jadi mohon dibantu, anggap saja beliau ini hadir untuk tidak hadir untuk kegiatan sekolah. Jadi kan nggak hadirnya siswa bukan karena malas. Bukan karena malas. Jadi ini Pak, dua-dua benar. Dua-dua benar. Oke Pak. Baik. Berikutnya kan Pak, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kita ambil contoh yang 2 itu saja Pak, ya. Boleh Pak. Biar supaya tidak melebar. Jadi langsung fokusnya. Jadi apapun masalahnya, kami selalu bicara pertama di rapat rutin, baik yang dilakukan oleh kepala sekolah atau yang juga terkadang dilakukan oleh pihak wakil kepala sekolah. Jadi kalau guru yang tadi kita katakanlah tidak disiplin atau tidak ada tepat waktu, tetap kita bicarakan di forum-forum rapat agar untuk berikutnya ketidakhadiran itu harus ada alasan tepatnya, ya, bukan sekedar oh nggak hadir karena nggak ada jam, oh nggak hadir karena kemalasan. Jadi semua insya Allah sudah dibicarakan di forum rapat. Kemudian kalau untuk siswa juga di forum rapat dengan guru wali kelas dan dengan guru BK, bagaimana siswa-siswa yang bermasalah, baik yang masalah karena dibuat oleh sendiri atau yang tadi benar sama benar. Jadi semua tetap keputusan diambil tidak dari pihak kepala sekolah, jadi tetap dibicarakan di forum yang resmi atau forum rapat atau diskusi bersama. Jadi lebih kepada diskusi bersama. Iya, ya. Tidak ada keputusan sendiri. Oke, baik, berikutnya kan Pak, pertanyaan berikutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini? Tadi kan seperti kita cerita di awal Pak, jadi menyambung terus, jadi keputusannya guru tidak boleh terlambat, karena nanti kita takutnya kalau guru terlambat pasti murid juga terlambat. Guru juga mengenai itu, kepala sekolah juga tidak boleh terlambat. Dan sebagai kepala sekolah saya juga selalu mencontohkan dari segi kehadiran, dari segi semangat kerja dan sebagainya.
Jadi alhamdulillah itu terus kita terapkan di sekolah ini. Untuk siswa juga begitu. Saya kepala sekolah, guru piket rutin setiap pagi menunggu siswa di gerbang. Artinya apa? Kita memberi pelajaran, memberi teladan bahwa kalau mereka telatlah, katakanlah misalnya datanya 7.25 itu sudah kami golongkan agak terlambat. Kenapa hari ini kok telat? Walaupun bel belum berbunyi, tapi kita terus akhirnya dia besok-besoknya bisa lebih awal lagi. Jadi itu caranya Pak. Ya. Oke, berikutnya kan Pak, jadi dari pengambilan keputusan yang sudah Bapak jelaskan tadi, kira-kira ada nggak Pak tantangannya seperti itu? Jadi tantangan Pak bukan di ini saja, ya di semua hal pasti ada tantangannya. Cuman bagaimana saya sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin bersikap, ya setiap tantangan pasti nanti tetap ada jalan keluarnya. Dan itu contoh misalnya di sini tetap ada 1-2 guru yang ya tetap ya suka-suka dia, ya sempat cepat datang ya datang cepat. Kalau dia pas sedang terlambat mungkin ngurus anaknya di rumah ya terlambat, itu saja. Jadi meskipun sudah sepakat di rapat tidak akan terlambat lagi, tapi tetap itu terjadi. Tetap jadi. Saya nggak pernah marah balik. Cuma tetap saya panggil secara 4 mata untuk diberi penjelasan gitu. Ke siswa juga begitu. Sudah berbuat, kepala sekolah maksimal, guru juga sudah berbuat maksimal, akan tetap ada itu pelanggaran-pelanggaran itu. Tapi tetap kita tidak pernah membuat hukuman fisik. Nah itu kalau sekolah sudah sepakat tidak akan pernah membuat hukuman fisik bagi seluruh siswa yang melanggar aturan. Hukuman-hukuman itu sifatnya mendidik. Misalnya apa? Oh kalau dia melanggar ini, yang sering kita bawa pupuk Pak ya. Ya betul. Ya nanti kita pupuk lah bunga-bunga di sekolah. Gitu, Pak, ya? Nanti mungkin bawa bunga-bunga yang ada di rumahnya. Jadi tidak sifatnya kekerasan fisik atau verbal menghardik, insya Allah nggak pernah. Ya. Jadi lebih ke tindakan positif ya. Pak ya. Oke, berikutnya kan Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di dalam etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Apakah Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikannya gitu Pak? Kan bentuk prosedurnya gimana ya Pak? Kalau jadwal tertentu yang spesifik tidak ada Bapak, itu jujur. Kenapa? Karena saat ini kebetulan Bapak ada tugas-tugas yang sering online. Jadi kalau kita buat jadwal sementara online-nya jam 10, guru juga bisa kita bimbing pagi hari. Jadi secara eksiden saja Bapak. Ketika saya jam kosong dan guru jam kosong, saya panggil. Ya, secara 4 mata kita beri pengarahan, kita beri pengertian, bicara ibaratnya sebagai teman, sebagai saudara, atau juga sebagai orang tua, tidak sebagai mutlak sebagai pemimpin. Jadi dia nanti cerita dengan jelas alasannya apa. Ya kalau sudah bisa berubah ya alhamdulillah. Kadang-kadang nggak berubah juga, kita tetap buat itu. Jadi jadwal khusus tidak ada, tapi tetap dibuat pembinaan. Ya kadang-kadang ketika guru sedang duduk kosong jam, bahkan Bapak yang mendatangi guru tersebut, beri penjelasan, oh ibu sudah melanggar ini. Kita tanya kenapa? Tidak kita terus marah dan memvonisnya. Untuk siswa juga begitu. Sering kita buat di jadwal ketika apel sendiri, ketika pengajian pada Jumat pagi, kemudian ketika senam Sabtu pagi. Jadi kalau untuk siswa insya Allah itulah jadwal khususnya, Senin pagi, Jumat pagi, Sabtu pagi. Jadi jadwal 3 hari itu Bapak. Jadi itu selalu kita selingi dengan cara-cara untuk membimbing mereka sesuai situasi dan kondisi atau keadaan apa yang pernah terjadi di minggu itu. Seperti misalnya beberapa minggu yang lalu siswa itu kan gini Pak, di masjid itu memainkan air-air masjid kan, merusak keran, itu kan melanggar apa ya katakan memang etikanya nggak ada terusan. Padahal kita di rumah ibadah gitu Pak ya. Itu ya. Oke, begitulah Pak. Berikutnya kan Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus di dalam etika? Oh jelas ada, jelas seorang pemimpin tidak mungkin bisa bekerja sendiri Pak ya. Betul. Jadi harus mampu dan harus bisa berkolaborasi. Jadi dalam hal ini yang utama kalau Bapak di sekolah ini itu kerjasama dengan wakil kurikulum.
wakil kesiswaan, dan alhamdulillah ada juga Pak Reja sebagai seorang calon guru penggerak. Jadi ketiga orang ini Bapak jadikan tim terdepan untuk menghandle segala masalah yang awalnya akan muncul atau yang akan terjadi. Jadi sebelum terjadi kita sikapi terus. Kalau di pihak lain ada guru olahraga yang juga merangkap sebagai pembina OSIS, itu Pak Armai, Bapak juga sudah tahu kan. Jadi kita terus bekerja sama terus. Bahkan wakil kepala sekolah, wakil kurikulum kesiswaan dan Pak Rijasa sering cerita, Pak masalahnya ini kita catat dan nanti kita agendakan di hari Senin, Jumat dan Sabtu tadi kan. Nah kemudian untuk masalah tenaga kependidikan dan TU itu ada KTU yang memang jadi mitra utama kita juga. Jadi ya insya Allah sampai hari ini setiap ada masalah ya nggak sampai masalah itu berat lah, terus bisa teratasi. Kalau untuk urusan guru ada wakil kurikulum, wakil kesiswaan. Kalau untuk siswa ada pembina OSIS, ada Pak Reja sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Kalau untuk administrasi ada KTU. Jadi itu mitra utama kita, itulah dia. Selain juga semua guru. Ya, gitu. Artinya semuanya itu saling berkolaborasi gitu Pak ya. Artinya bahwa tidak mungkin bisa kerja sendiri. Artinya butuh kolaborasi dan kerjasama dari Bapak sebagai kepala sekolah dan kami sebagai guru-guru, baik itu guru, baik itu KTU-nya dan tenaga kependidikan yang lainnya gitu Pak ya. Jadi masing-masing guru meskipun dia tidak hebat di satu sisi, dia bisa ada sisi lain yang bisa kita manfaatkan. Atau bisa kita minta tolong bantuannya, seperti Pak Khaidir, seperti Ibu Ratna kan gitu kan. Walaupun mereka masih baru P3K atau masih bakti, tapi bisa kita maksimalkan untuk mohon bantuan tenaganya. Oke Pak, jadi dari semua apa yang sudah kita bicarakan ini terkait pengambilan keputusan dalam dilema etika Pak kan, jadi pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Ketika suatu dilema terjadi pada hari tertentu, katakanlah misalnya guru nggak datang, siswa telat, siswa berantem pada hari Senin, pada jam 8 saya tidak langsung ambil keputusan jam 8 itu. Pasti saya akan mengambil keputusan atau bersikap di atas itu. Ketika apa? Ketika hati sudah dingin Pak. Iya betul. Sudah sejuk, sudah kira-kira nggak ada masalah, lalu guru A bermasalah, baru nanti kita kompromikan. Murid A bermasalah, baru kita ambil tindakan. Jadi kuncinya tidak pernah bersikap atau mengambil suatu keputusan dalam keadaan kepala sekolah sedang emosi. Jadi itu pembelajaran yang bisa saya ambil. Jadi kalau kita ambil keputusan atau bersikap ketika sedang emosi, pasti nanti yang kita ambil keputusan nggak baik. Karena orang sedang emosi dilarang mengambil keputusan atau bertindak Pak ya. Ya itulah pelajaran utamanya Pak. Jadi dalam menentukan sebuah keputusan itu kita harus dengan menggunakan hati yang dingin, kepala dingin, hati dingin, kepala dingin. Walaupun kita ini marah, kita marah ya betul. Nanti jadi kita tahan gitu Pak ya. Tentunya Bapak sebagai kepala sekolah yang saya lihat pun kalau misalnya dalam menentukan keputusan itu pasti kita nggak bisa langsung menyimpulkan gitu ya, harus kita pikirkan dan ada kita pertimbangkan lagi gitu Pak ya. Karena kan nggak mudah juga ya Pak ya. Kan ada rekan, ada wakil kurikulum, ada wakil kesiswaan, ada Pak Reja sendiri sebagai calon guru penggerak, ada tadi Ibu KTU kan. Tetap mereka itu kita libatkan, pokoknya saling kerjasama dalam pengambilan keputusan tadi gitu Pak ya. Baik Pak, sudah semua pertanyaan yang saya tanyakan Pak ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak, telah diberikan kesempatan untuk mewawancara terkait dengan pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, tentu saya sebagai calon guru penggerak angkatan Bapak akan bisa menerapkannya suatu nanti ketika mana tahu jadi kepala sekolah. Amin. Gitu Pak ya. Baik, sekarang kan tadi Pak Arya sudah tanya kepada kepala sekolah, harusnya ditambah di sini satu masukannya. Kepala sekolah diberi kesempatan juga bertanya, harusnya begitu ya. Jadi beri masukan untuk fasilnya, mungkin untuk PP-nya, bahwa harus ada satu terakhir, adakah ini Bapak tanyakan kepada saya sebagai penanya, terus supaya dia berimbang kan gitu kan. Betul. Itu masukan. Oke Bapak, terima kasih Pak Reja. Oke, sekali lagi terima kasih ya Pak ya.
Untuk itu saya karena ada jam berikutnya, saya mohon izin dulu untuk mengajar lagi Pak ya. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana ini Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Oke. Jadi sebelumnya Pak, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesempatan dan waktunya ingin mewawancara Bapak sedikit terkait dengan yang namanya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Tentunya kan Pak, di sini saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 yang nantinya akan mewawancarai Bapak terkait dengan dilema etika, gitu Pak ya. Tentunya di sini Bapak sebagai kepala sekolah nantinya akan memberikan gambaran atau kasus dilema etika yang Bapak hadapi selama ini sebagai kepala sekolah, gitu Pak ya. Oke, baik, langsung saja ya Pak ya. Oke. Nah, untuk yang pertama Pak, apakah Bapak pernah mengalami pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika Pak? Nah, sering ada. Ada Pak ya. Kalau bisa diberikan kasusnya itu seperti apa Pak kira-kira? Itu ada permasalahan antara kadang siswa dengan siswa, ada juga ada permasalahan siswa dengan guru. Berarti antara siswa dan siswa ada, dan guru juga ada gitu Pak ya? Siswa dengan guru. Oh, siswa dengan guru gitu Pak ya. Mungkin untuk kasus siswa dan siswanya gimana tuh Pak contohnya? Itulah masalah sering, kemudian kadang ada juga yang termasuk ada berantem misalnya. Jadi diselesaikan dengan BK, dan juga ada kadang-kadang sampai ke orang tuanya. Berarti lebih kepada kasus misalnya kayak pembulian atau berkelahi kayak gitu Pak ya? Kalau selain itu kira-kira ada Pak? Ada juga masalah kadang-kadang namanya anak-anak kehilangan sesuatu. Iya. Dan juga pengaruh sikapnya kita panggil, kita cari, ya kita insya Allah yang sudah kita selesaikan. Ya. Itu berarti dari siswa dengan siswa Pak ya? Kalau misalnya dari guru sama guru gitu ada Pak? Siswa dan guru gitu? Siswa dengan guru ada. Misalnya guru ada yang mencubit ataupun mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus, itu sampai ke anak dan menyampaikan kepada orang tuanya. Dan orang tuanya sampaikan sekolah. Tapi insya Allah sudah sekolah, kepala sekolah juga sudah menyelesaikan, sudah selesai. Berarti apa keputusan yang Bapak ambil pada saat menangani kasus dilema etika itu gimana Pak? Nah itu yang prosesnya dulu. Kalau hal-hal kecil bisa diselesaikan dengan guru, diselesaikan dengan guru dulu. Kalau tidak, ini lanjutkan dengan BK. Nanti kalau dengan BK tidak selesai, lalu nanti tingkat dengan kepala sekolah. Saya teruskan begitu jalurnya. Berarti diselesaikan secara tidak melalui Bapak sendiri ya, artinya berkolaborasi dengan guru BK juga untuk menangani kasus ini gitu Pak ya? Oke, jadi kan Pak, keputusan yang Bapak ambil tadi sudah sangat bagus menurut saya Pak ya. Jadi kan dari apa yang saya pelajari di modul 3.1 ini kan Pak terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi di sini ada dua dilema yang saya pelajari Pak, ada tentang dilema etika, kemudian ada bujukan moral. Nah, menurut Bapak yang dapat mengidentifikasi kasus yang Bapak hadapi ini kira-kira yang dilema etika itu yang mana, kemudian yang bujukan moral itu yang mana? Yang masalah apa tadi? Dilema etika. Dilema etika ya. Itu mungkin kalau kita lihat sekarang guru itu hari-hari itu harus bisa membaca keadaan siswa, keadaan kelas. Itu sudah saya instruksikan dalam sekolah, saya sudah instruksikan kepada guru supaya memahami isi di kelas, melihat kondisi anak dan sebagainya, harus cepat ditanggapi. Kemudian untuk pembinaannya kami sering di upacara, kemudian ada pengajian Jumat, ya itu kan ada bimbingan itu langsung. Artinya pengarahannya bukan hanya dilakukan pada hari Senin saja ketika upacara gitu Pak ya, tetapi ada program tertentu Pak ya, hari Jumat. Di hari Jumat. Kegiatan apa tuh Pak hari Jumat? Pengajian
pengajian Jumat, yasinan, dan juga bimbingan rohani. Oh, berarti setelah baca yasin baru ada terkait dengan bimbingan rohani gitu Pak ya. Oke, baik. Berikutnya kan Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, nah itu Pak, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, di sini kita tidak di sekolah, apalagi kami di sekolah ini tidak memihak sana sini. Artinya dua-dua menjaga. Artinya, tapi ini artinya kami tetap pada kenetralan tadi. Apapun cerita kami, kalau ada masalah-masalah besar kami panggil orang tuanya, dua-duanya, sampai nanti terakhir anaknya bersalaman dan orang tuanya bersalaman, tidak ada masalah berlanjutan. Jadi yang sampai di situ. Jadi selama udah 8 bulan di sini, alhamdulillah semua selesai. Berarti itu merupakan salah satu dari langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk menangani kasus dilema etika gitu Pak ya. Oke, baik, berikutnya Pak, kira-kira nih hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya, itu tadi kita harus dulu lihat permasalahan anak dulu. Jadi kita jangan nanti terlalu ambil kesimpulan dulu, enggak, kita selidiki anak dulu apa sebab, karena apalagi di sini kita anaknya dari latar belakang yang bermacam-macam gitu ya kan, ada yang miskin, ada yang kurang mampu dan macam-macam. Jadi dia ada kadang-kadang bermasalah keluarga. Jadi kita sebagai pimpinan ini harus bijak, nggak boleh ngambil kesimpulan dulu. Jadi harus betul-betul kita selidiki dulu. Kita panggil orang tuanya baik-baik, kita tanya sama guru-guru, baru kita ambil kesimpulan. Itu tadi Bapak menjelaskan tentang kasus dilema etika yang dihadapi gitu Pak ya. Kira-kira kalau dalam pengambilan keputusannya tadi itu ada tantangannya nggak Pak untuk menentukan atau memberikan keputusan yang terbaik dari Bapak seperti itu? Ya, pertama memang ada. Artinya rata-rata hampir semua kadang-kadang pihak yang dirugikan ini nggak mau menerima. Tapi dengan kita jelasin, kita duduk perkara semuanya, alhamdulillah menerima. Itu semua ada tantangan. Yang pertama seperti kemarin ada kejadian itu langsung orang tuanya marah-marah, betul-betul marah gitu, sampai telepon nggak terima gitu. Tapi dengan bijak kita panggil ke sekolah, kita dudukkan, alhamdulillah bisa. Nah, itulah tugas di sekolah ini, kepala sekolah, siswaan, dan BK wali kelas kerjasama. Artinya ada kolaborasi, nggak hanya cuma dari kepala sekolah aja yang memutuskan gitu Pak ya. Ada dari juga wakil kesiswaannya, dari BK-nya gitu Pak ya. Oke, kemudian Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah ini? Gitu? Apakah misalnya Bapak menyelesaikan langsung di tempat, atau Bapak ada buat jadwal tertulis dulu untuk menyelesaikan kasus ini, gitu Pak kan? Bentuk prosedurnya kayak mana gitu Pak? Kalau prosedurnya seperti bilang tadi, kita kalau ada masalah misalnya, kita panggil dulu wali kelasnya. Kita dudukkan dulu dengan wali kelasnya, apakah selesai, tidak. Kalau memang tidak selesai, kita lanjutkan, kita panggil BK lagi. Nah, kalau dengan BK juga tidak, baru nanti kita suruh ke ruang kepala sekolah. Nah, itu terakhir. Jadi kalau jadwal khusus memang tidak ada, itu menurut keadaan. Tergantung keadaannya ya. Oke, kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika itu? Maksudnya apakah hanya Bapak sendiri atau ada kolaborasi dengan siapa? Gitu, Pak? Ya, seperti kita bilang tadi, dalam hal di sekolah ini perlu kita kerjasama, kolaborasi tadi antara guru, wali kelas, kesiswaan, ya BK gitu. Kita kumpulkan dulu semuanya, baru kita ambil kesimpulan yang baik. Jadi apapun kita, kepala sekolah ini tidak sendiri mengambil. Gitu. Artinya sudah klop, sudah sempurna. Jadi kalau begitu berarti tidak ada masalah dengan hal sana sini, selesai semuanya. Selesai ya. Oke, jadi Pak, dari apa yang sudah kita bicarakan ini terkait dengan penyelesaian atau Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan terhadap suatu kasus dilema etika, baik itu yang terjadi antar siswa dan siswa, siswa dan guru, atau guru dan gurunya bahkan sekalipun seperti itu Pak ya.
apa pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, ini pelajaran pertama yang kita lihat tadi, bahwa tidak semua siswa itu memiliki perilaku atau sikap yang sama. Jadi juga dilihat siswa ini juga udah kami pelajari, dia sangat pengaruh dari latar belakang, latar orang tua, ekonomi. Jadi pelajaran yang kita ambil bahwa kita dalam menentukan ini harus bijak betul, harus hati-hati, ya kan? Tidak boleh sembrono dalam menentukan, kita harus sikap bijaksana. Dan insya Allah semua bisa kita selesaikan. Berarti artinya menjadi kepala sekolah itu dalam menentukan atau mengambil keputusan itu harus dipikirkan matang-matang, Pak, ya. Betul. Kadang kita sebagai kepala sekolah ini kan tentunya harus mempunyai suatu penyelesaian yang tidak bisa kita putuskan sendiri, gitu, Pak, ya. Betul. Tentunya harus ada kolaborasi juga, baik itu dari entah itu BK-nya, kemudian kesiswaannya, wali kelasnya, seperti itu, Pak, ya. Oke. Jadi Pak, telah selesai ya sesi wawancara kita terkait dengan Bapak sebagai kepala sekolah dalam menangani kasus dilema etika, ya Pak, ya. Semoga nantinya saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 mana tahu suatu saat nanti menjadi kepala sekolah bisa juga menerapkan atau mengambil pelajaran apa yang sudah Bapak sampaikan terkait pengambilan keputusan dalam dilema etika, ya Pak, ya. Oke, cukup sekian saja Pak untuk sesi wawancara kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf atas ada kesalahan ya Pak, ya. Saya mohon izin terlebih dahulu Pak, ya. Oke, assalamualaikum Pak.